Cerdas, cerita dunia astral. Astral terjadi di alam goib. Astral di dunia alam lain. Astral itu berarti jika seseorang keluar dari tubuhnya, ia akan dapat melihat siapa dirinya, keadaan dirinya, dan apa yang sedang dialami olehnya, apa yang sedang terjadi. Kurang cerdas. Takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat dan ilmu pengetahuan. Berpikir cerdas akan meningkatkan kecerdasan. Ada seorang saudara kita katakan demikian. Mulai awal kisah penangkapan Yesus sampai kenaikan Yesus yang ada di dalam Injil itu banyak kontroversi. Sehingga menurut kitab saudara ini sebenarnya salah tangkap. Karena apa? Kondisi ini sudah disebutkan. Para penangkapnya itu tidak tahu wajah Yesus. Ketika tentara Romawi dan utusan imam-imam Yahudi sudah di Bukit Getsemani, ternyata mereka kurang cerdas ya. Sampai orang yang kemudian mengaku Yesus itu bertanya kepada mereka, "Siapa yang kamu cari?" Apa jawaban mereka? Jawaban mereka bingung dan ngambang. Yesus dari Nazaret. Bukan mengatakan, "Aku nyari kamu," padahal sudah ada di depannya. Tanggapan kepada orang yang merasa cerdas dengan mengata-ngatain orang Yahudi kurang cerdas. Demikian, berpikir cerdas akan meningkatkan kecerdasan. Yang pertama, siapakah yang kurang cerdas? Alkitab tidak menulis Bukit Getsemani, tetapi Taman Getsemani. Dan taman ini berada di kaki Bukit Zaitun. Ternyata orang yang tidak bisa baca kurang cerdas, atau mungkin matanya tidak awas, tidak kelihatan. Yang kedua, ternyata yang mengatai orang kurang cerdas, orangnya tidak menyadari kekurangannya. Baca saja tidak bisa. Alkitab tidak ada menulis orang yang mengaku Yesus. Yesus itu beda dengan orang yang mengaku Yesus. Jadi belajarlah baca dulu biar cerdas, bos. Yang ketiga, kata banyak kontroversi. Ini hanyalah asumsi, kebohongan, belaka, prasangka, belaka. Bahasa kerennya hoak. Tidak ada kisah kontroversi, salah tangkap. Bukan orang lain yang ditangkap, tetapi Yesus, dan diberi tanda oleh Yudas, salah seorang muridnya, dengan sebuah ciuman. Ciuman yang sangat berarti. Ya, berarti bagi Yesus ciuman pengkhianatan. Justru yang membuat kontroversi adalah kitab palsu dengan orang yang diserupakan Yesus. Yang keempat, kebiasaan saudara kita ngarang bebas, berasumsi ria, tanpa dalil yang jelas dan ilmu yang mumpuni. Apakah dengan menyatakan kebenaran harus menunjukkan kekurangannya dalam membaca dan berpikir? Yang kelima, tidak ada kisah di Alkitab salah tangkap. Yang ada juga saudara salah baca, atau saudara tidak bisa baca. Bukankah ini yang disebut kurang cerdas? Alkitab katakan punya mata tidak bisa lihat, atau dengan kata lain tidak bisa baca. Orang yang tidak bisa lihat pasti tidak bisa baca, walaupun disuruh baca, baca, dan baca. Yeremia 5 ayat 21. Dengarkanlah ini, hai bangsa yang botol dan yang tidak mempunyai pikiran, yang mempunyai mata tetapi tidak melihat, yang mempunyai telinga tetapi tidak mendengar. Yang keenam, yang jelas tidak ada yang bingung selain kitab saudara yang membuat saudara jadi bingung, ragu-ragu karena kebenarannya ngambang. Kitab sendiri yang ngambang, yang tidak jelas kebenarannya. Yang ketujuh,
Jadi jelas yang kurang cerdas itu orang yang menunjukkan kekurangannya. Ngatain orang Yahudi kurang cerdas, menunjuk kepada orang Yahudi, tetapi dia tidak dapat menunjuk dirinya sendiri atau tidak dapat melihat dirinya sendiri. Tidak ada korban salah tangkap. Tidak ada juga banyak kontroversi. Tidak ada orang yang mengaku Yesus dan tidak ada bukit Getsemani, yang ada taman Getsemani di kaki bukit Zaitun. Ada lagi orang yang disebut kurang cerdas, yang selalu merasa cerdas, mau saja dibohongin terus-menerus, masih tetap percaya walaupun dibohongin. Seperti lagu, kau bohong, aku percaya. Ya, percaya kepada kebohongan berarti percaya kepada iblis, paham? Berpikir cerdas akan meningkatkan kecerdasan. Cerdaslah dalam beriman dan temukan kebenarannya. Semoga bermanfaat apa yang hamba sampaikan. Koreksilah diri sendiri. Jangan melihat orang lain dulu. Lihat dulu keadaan diri kita seperti apa. Cerdaskah? Silakan menjawab.